Baik, kita mulai ya dengan materi ya Pak, Bapak Ibu itu termasuk aja. Jadi bahasanya biasa aja Pak ya. Kos Karawang campur Sunda gitu. Dan saya orang Bekasi. Kita langsung aja next. Sekarang kita bicara ruminansia. Ruminansia itu hewan yang memamah biak. Artinya dia perlu proses untuk bisa mengubah makanan dari karbohidrat, dari protein kasar menjadi daging. Apa caranya? Itulah memamah biak. Domba pun sama, mohon maaf. Domba kalau habis makan, dia duduk, begini lagi mulutnya. Nah itu mengeluarkan. Nah disitulah fungsinya kita nanti adanya bakteri. Karena di dalam ruminansia bakteri, di dalam ruminan dia, di dalam perut dia itu isinya bakteri. Kenapa sapinya kembung, dombanya kembung, bakterinya mati? Itu secara ilmunya itu. Jadi dia kenapa ruminansia dibagi menjadi dua? Ruminansia kecil itu domba, kambing, ruminansia besar itu sapi. Nah, ruminansia termasuk dalam kelompok hewan memamah biak dan hewan pemakan tumbuh herbivora. Jadi intinya sekarang ada paradigma di masyarakat bahwa dengan dikasih pur yang protein tinggi dengan hewani dia akan cepat gemuk. Salah. Kalau ruminansia hewan herbivora harus penghasil proteinnya tumbuhan, biji-bijian. Nah itu nggak boleh dikasih tepung tulang, dikasih ikan, nggak boleh. Akan apa dia? Darahnya panas, dia akan jadi sapi gila atau domba yang stres. Nggak boleh. Jadi harus dari ambil tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan dasar inilah nanti kita bisa bawa, oh berarti saya berbisnis dengan hewan herbivora yang memang penghasil dagingnya dari tumbuhan. Next, Pak. Nah, sekarang mungkin ya domba ini pengendaraan kita mulai dari domba dulu. Contoh-contoh domba ada ya, mungkin Bapak yang di akikah ini karena saya pernah di domba juga. Cuman nggak terlalu fokus karena saya ada sapi Bali. Sapi Bali itu tidak boleh dekat dengan domba karena ada penyakit domba yang tidak bisa ditahan oleh sapi Bali. Kenapa di Jawa Barat sapi Bali tidak hidup? Karena di Jawa Barat pengembangnya domba Garut. Jadi kalau domba flu masuk ke sapi Bali atau sapi Madura itu hitungannya biasa sebulan 2 bulan langsung tidak bisa tertolong. Gitu. Nah, ada virus domba yang memang nggak bisa ditangkal oleh sapi, gitu ya. Nah sekarang ya jenis domba langsung aja udah tahulah domba Garut di sini udah pada ngerti, mungkin bawa itu kalian langsung. Nah domba ekor tipis biasanya ya kita disebut domba kacang, ya yang seperti di bawah ada udah contoh itu domba ekor tipis, domba kacang. Dan memang ini sebetulnya domba ekor tipis ini ya banyak terus Jawa Tengah, Jawa Barat, jadi kita ini domba kacang. Domba ekor tipis memiliki sedikit cadangan lemak, bobotnya memang tidak akan maksimal, seperti itu. Persentase karkasnya pun cuma 44-49%. Jadi persentase karkas gini Pak. Misalnya beli domba beratnya 20 kilo, kita potong, kita kulitin, kita buang daleman, buang kepala, nah itu karkas. Nah kalau misalnya karkasnya 200 kilo berarti keluarnya 44%, nah dikali persentase saja, itu karkas hitungannya. Next Pak. Domba ekor gemuk, nah di kita jarang, dibanyakan di Jawa Tengah. Dan memang yang kurban kurang tertarik dengan ekor gemuk ini. Padahal ekor gemuk ini bobotnya bisa nyampe paling bagus Pak. Bisa paling cepat perkembangannya sebetulnya ekor gemuk ini. Paling cepat di antara domba-domba yang lain. Cuman memang dia kurang tertarik ya dengan ekor. Tapi untuk karkas lebih bagus, daging lebih banyak. Ekor gemuk. Next Pak. Nah domba merino, domba impor ya. Biasa saya pernah punya merino. Merino itu bobotnya bisa sampai 100 kilo, 70 kilo, minim di 50 kilo bobotnya. Jadi segede anak sapi Pak, pedet 100 kilo kalau untuk merino. Ada Texel itu sama dengan domba lokal, cuman dia bentuknya lebih gemuk, gitu. Kulitnya bulunya lebih tipis. Kalau merino bulu tebal, karena merino itu untuk di Australia untuk bahan wool, ya.
Nah, Dorset ini kawinan ya. Ini juga sangat bagus Pak. Bu dewasa bisa aja 125-150 kg untuk merino. Luar biasa domba-domba ini. Cuman memang pengembangannya di kita agak sedikit susah. Gitu. Nah, manajemen ternak. Kita mulailah sebelum kita ternak ini kita harus punya berpikir beternak itu apa yang harus kita lakukan. Berarti kita harus punya kandang pertama, ya kan? Punya kandangnya, terus pemilihan bibit, pakan. Tapi bagaimana kita untung kalau pakannya semua beli? Pakan untung. Jadi pakannya minimal kita yang ada di lingkungan kita untuk menekan pakan. Karena 70% dari Anda pertama membeli domba itu pakan. Setelah Anda membeli domba misalnya 10 juta, itu 70%-nya siapkan untuk membeli pakan. Itu 70% dari kondisi itu. Jadi kadang-kadang kan bosan ya, gimana ini kok domba uling tulin-tulin tuh ya belinya domba lagi sakit gitu. Terus penangannya nyampe kandang domba dibiarin gitu, nggak harusnya gini. Mohon maaf ya Pak, domba kalau di pasar, nah kata gue Pak, nah itu stres, sakit badannya, sampai ke kandang kita melumpur kata dombanya dari awak. Nah gitu. Nah, bagaimana penanganannya? Kita kembali belajar obat-obatannya. Jadi domba sampai itu harus kita suntik dulu, kita kasih ini dulu biar nyaman. Orang aitas naik truk kan kagak jorok-jorok dari awak. Minumnya non biogesik, neuremasil sama. Nah, kita sama Pak. Untuk menghilangkan nyeri, domba pun sama. Kadang kan di pasar, oh, iya can lintuh ya, coba dulu, bodoh kuat gila doang. Seperti itu kan, itu sebetulnya ya, dalam kondisi itu domba stres, tidak akan mau makan. Gitu. Nah itu yang kadang penanganan di pasar sama di itu yang kurang paham, gitu. Nah kandang, bibit, pakan. Pakan ini bisa kita ambil dari limbah industri, gitu. Dari limbah industri, terus limbah pertanian. Makanya tadi sudah disebut dengan Pak Budi dan Pak Budiwanto, itu kita bertani dari mulai hasil pertanian, terus kotoran hewannya muter di situ. Nah sekarang emang lagi itu integrated farm namanya. Jadi teka mana-mana muter weh dirinya gitu. Karena kotoran sapi saya kemarin Pak Budiwanto pernah kunjungan dengan beberapa rekan ke sana, itu ya kotorannya nggak bau karena sudah terproses, tinggal pakai. Nah kita bisa dapat dari pakan, bisa dapat dari hasil domba, dari sapi, dari kotorannya. Kayak kemarin ya di kandang biasanya ada aja yang kandang Pak, ada yang beli pupuk, kan lumayan buat anak kandang itu. Sekarang saya jual 15.000. Gitu. Mahal lah, jangan nggak bisa isuk mah, gitu, gitu Pak ya. Nah sekarang kita langsung ya. Nanti mungkin kita seling ke pertanyaan ya Pak. Nanti ini biar nanti variatif lah ya. Sekarang pokoknya dulu, nanti Bapak ada pertanyaan. Dan memang ke depan gini Pak, ke depan ini himbauan aja. Nanti peserta itu nanti dibuatkan buku ya, kita cetak. Nah nanti kan adalah di situ seperti buku tadi, dia nggak usah nyatet gitu. Bonusnya buat peserta ke depan, buat PKS sendiri. Kalau saya siapapun monggo Pak, manfaatkan ilmu saya. Mau organisasi apapun silahkan. Kebetulan Pak Budi dulu sempat ngobrol dengan saya, Pak Budi ayo kita peternak teman-teman yang mau pensiun kita bangun gitu. Ya Kak Bekasi nggak pakai saya, Karawang pakai saya, ya monggo. Siapa yang lebih dulu ya itu pakai. Gitu. Tapi dipakai buat ilmunya Pak, jangan dipakai yang lain, bahaya. Lagi ya Pak, kandang. Nah, kandang yang ideal dalam berdomba itu kan yang bisa merujuk ke kebiasaan yang berada di lingkungan sekitar. Ini memang peraturan menterinya ada ini ya. Jadi memang kita harus juga, jadi waktu ada LSM apa pedomannya ada. Jadi minimal kita bisa berargumen lah sedikit gitu kan. Tapi dalam undang-undang peternakan, kalau untuk domba yang tidak meregulasinya terlalu tinggi, untuk sapi itu 100 ekor ke bawah disebut peternak rakyat. Jadi izinnya tidak perlu, cukup sampai desa.
Kalau udah 100 ekor, Bapak harus ke kabupaten. Nah itu, kalau domba posisi di 200 ekor. Nah itu kalau masih di bawah 250 biasanya masih izinnya desa aja. Itu izin usahanya. Jadi sapi 100 ekor ke bawah itu masih disebut peternak rakyat. Jadi tidak birokrasi, tidak terlalu susah. Nah, ada pun diperlihatkan pembuahan kandang yaitu pencahayaan matahari. Fungsinya agar bakteri terus ke lingkungan kandang itu kena cahaya matahari. Sebetulnya ini juga udah contoh ini sudah bagus. Ya, yang ada sekarang. Kalau memang cuma nanti kalau untuk agak lama pencahayaannya agak ke dalam kurang. Jadi dikasihkan ada yang asbes yang warna putih itu Pak, bukan asbes ya, fiber. Nah itu kalau untuk lama ya karena nanti dia perlu pencahayaan gitu. Kemudian sirkulasi udara, kalau bisa jangan terlalu rapat, ada udara. Karena dia kan waktu memamah biak itu perlu refresh. Jadi kadang-kadang duduk mulutnya sambil gayem, nah itu dia perlu santai. Jadi kayak kita lah posisi habis makan PW gitu kan, santai gitu kan. Terus nunduk tanpa HS, jadi daging Pak. Sok ayo, Bapak tas dahar HS, lintu sukan gitu. Bener tuh? Sarua domba gitu, sapi gitu sarua. Dia harus istirahat. Makanya jam istirahat domba itu dikasih makan kenyang dia tidur. Nah itu waktu dia memamah biak dia memproses daging gitu. Nah, Bapak kan tas ukoma aya tas dahar jeung lalap jeung putih itu kan ya, lauk asin, wah sangu loba geus mulai diuk nundutan hees gitu. Sabulan lintuh ngan aya lintuh urang teh laku jadi penyakitnya, lintuh domba mah laku insyaallah jadi duit. Gitu. Nah itu udah sirkulasi udara. Nah kalau bakalan bibit mungkin ya standar lah ya, kita bisa lihat bakalan, melihat dari kondisi bentuk postur domba. Kalau indukan diusahakan yang perutnya memang agak gede. Kalau yang jantan kita mau gemukkan yang perutnya enggak gede gitu, karena indukan yang agak gede itu biar nanti nyimpen janinnya lebih bagus gitu kan. Nah bulunya halus, tidak kasar, tidak gimbal, berarti dalam kondisi perawatan kandangnya bagus. Terus ukurannya kurang 1 tahun, karena dalam 1 tahun lewat domba itu 6 bulan kan sudah bisa untuk akikah. Jadi memang kalau udah lewat itu biasanya pertumbuhannya kurang. Kalau sapi 1,5 tahun, di bawah 1,5 tahun dia masih pembentukan tulang, di atas 1,5 tahun nah dia daging. Biasanya kalau di bawah 1,5 tahun sapi itu ntar gemuk langsung kurus, tumbuh birahi dia akan tidak mau makan. Nah nanti biasanya akan kurus badannya, nanti gemuk lagi. Tapi dalam posisi dia udah 1,5 tahun, pembentukan tulangnya sudah stabil, dia ke daging. Nah, itu. Terus gigi betina, gigi yang belum tanggal, biasanya sih masih muda kalau itu. Kalau sapi biasanya kupak 2, jadi gigi yang bawah itu sudah copot 2 atau sudah tumbuh 2 untuk sapi. Bobot sekitar 15-20 kilo, kalau sapi 400-450 untuk bakalannya. Ya, nanti kita lihat. Nah sekarang kita lihat pakan. Nah pakan itu dikelompok jadi 2 bagian, dia mengandung protein dan karbohidrat dan serat ya. Nah kelompok pakan ini protein. Nah protein dari domba atau sapi itu kan yang saya bilang tadi tidak boleh dari hewani, tidak boleh. Itu akan merusak kebiasaan hidup karena dia emang penghasilnya dari herbivora, dari tumbuh-tumbuhan. Nah kita bisa ambil dari ampas tahu, ampas gandum, ampas kecap, tepung kedelai, limbah tempe dan kopra dan lain-lain. Bisa kita buat. Nanti kalau ke depan mungkin gini, sebetulnya pelatihan ini berlakunya harusnya 2 hari Pak Budi. Jadi nanti hari kedua itu kita praktek cara bikin konsentrat, cara bikin cara penanganan kesehatan. Dan nanti ke depan ya, ini kan baru pertama jadi biar gitu awasan dulu. Nah karbohidratnya bisa diambil dari ampas singkong, dedek, tepung jagung, sagu, limbah roti, gaplek dan lain-lain. Nah serat didapat dari jerami, tebon, jagung, jenggal jagung. Nah sebetulnya jerami itu serat, rumput itu serat. Kadar protein jerami cuma 3%. Gitu. Makanya amang mau alintu diberi lauk asin jeung sangu unggul.
Tanaga doang gede. Nah, lintuhna mah awak ngecakrek. Nah, gitu. Kalau kita kasih dengan ini ampas kecap dengan protein, ini protein tinggi dia akan gemuk. Nah, seratnya yaitu kita ambil sekarang gini. Di Karawang dan di Bekasi, saya kemarin ke Jawa, baru pulang Jumat kemarin ke Jawa Timur. Rumput, bukan rumput Pak, jerami Pak. Jerami di Jawa Timur mah can make sintok kos diurang. Masih diikat. Satu gini itu 5.000. Jerami. Ya, coba. Di Karawang tinggal nyokotan, sadaek awak daek. Dibakar kadang-kadang. Di sana masih hidup karena di sana itu dalam satu rumah masih ada sapi 2 atau 3 ekor. Karena di sana itu tabungan dan sapinya luar biasa bagus-bagus. ATM di sana. Setiap rumah itu saya lihat, dan saya kemarin itu sampai ke beberapa sampai di atas gunung ada sapi Pak. Semua ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi memang arahnya ke arah pedesaan. Kalau di kota mah ya seperti di kita lah. Tapi etos kerja yang biasa mereka lakukan, pagi pada subuh ke ladang, pulang bawa rumput, istirahat, ngasih makan sapi. Sore pada asar ke ladang lagi, ngeliat ladang, pulangnya bawa rumput buat besok pagi. Gitu. Seperti itu kondisinya. Dan saya lihat setiap hari. Nah, next month. Kalau nanti Bapak karena saya share global aja, nanti kita tanya jawab ya, sambil nanti ada waktu kita atur. Terus pakan untuk ternak dapat diperoleh secara alami atau buatan yang sudah diproses terlebih dahulu. Nah, pakan alami berupa hijauan, rumput, baik rumput liar. Nah, rumput yang bisa dijadikan kita tanam sendiri yaitu rumput odot, rumput gajah, rumput pakcong. Sekarang banyak lagi Pak. Ada namanya Zanzibar. Zanzibar itu kawinan rumput Afrika dan rumput Indonesia. Zanzibar. Ada lagi baru ini yang di IPB itu Gama Umami. Gama Umami itu rampiran rumput gajah dengan itu proteinnya sudah mulai bagus. Nah, pakcong aja ini untuk pakcong proses ini sekarang posisi di 14%. Odot di 16%. Nah, Gama Umami dan Zanzibar 18% Pak. Sebetulnya kalau breeding tidak usah pakai konsentrat itu cukup. Dan memang breeding tidak perlu pakai konsentrat. Itu. Nah, kalau limbah pabrik ya tadi limbah rot, limbah ampas gandum. Kalau saya kan sekarang pakai ampas gandum. Jadi saya tidak pakai konsentrat. Jadi gitu untuk menekan biaya produksi ya saya pakai limbah. Gitu. Nah, next Mas. Nanti kita lihat coba ya. Nah, mengenai fermentasi. Nah, bagaimana pakan itu awet? Kita fermentasi Pak. Sama jerami pun supaya awet. Jadi kita ngambil jerami 1 pickup, kita simpan fermentasi, itu kita 2 minggu udah nggak ngarit lagi. Isuk-isuk nyarap ngopi HS, mereja sapi gitu guys. Kegiatan saya sekarang itu. Jadi pada subuh saya masih sampai biasanya insya Allah ya masih ada ngaji sebentar, terus ngedengerin itu ceramah bentar, saya ke kandang 5:30 ngasih makan selesai, terus ngasih itu saya ngopi, siap-siap istirahat, insya Allah duha tidur, siap-siap dan siap-siap sholat duhur gitu persiapannya seperti itu Pak ya. Jadi insya Allah ya seperti yang Bapak yang akekah ini kan sebetulnya kalau dilihat dari awal, misalkan sekarang Bapak belinya trading ya, jadi dari peternak dari broker yang ada gitu. Tapi kalau dari itu lebih luar biasa profitnya. Cuma tadi bisa nggak perawatannya, gitu. Nah sekarang fermentasi pengolahan substrat menggunakan peranan mikrobiotik atau jasa sehingga biasanya kita hendaki. Maksudnya gini. Kalau jerami itu ada zat yang tidak bisa diurai atau diolah sama perutnya domba atau sapi. Nah, di jerami kan sok aya nuker berarti sok main empet-empetan tah jerami yang kasar ya. Nah, itu ada zat lilin namanya. Itu yang kalau kita potong itu kan kaku dia, seperti ada licin ya. Pokoknya kayak lilin. Nah, itu yang nggak bisa diurai sama. Caranya apa? Fermentasi. Jadi kita tutup rapat, fermentasi, kita siram dengan obat yang atau probiotik, nanti itu akan itu. Dan proteinnya pun dari 3% menjadi 6%.
fermentasi. Jadi kita cukup ngambil sekali, simpen. Kayak sekarang saya, orang pada bingung musim hujan, nyari rumput kemana? Saya anteng. Paling sekali ngambil 2 pickup, udah sampai 15-20 mah anteng. Gitu. Nggak ngarit lagi saya. Yang bilang gitu. Jadi nggak perlu kita harus tiap hari mau motor ngagano, nyiksa diri Pak. Kita jadi hubudunya aja nah. Gitu. Iya kan kita cuma ngejar-ngejar itu aja. Iya kan sapinya yang sholat subuh kita mah udah siap ngorot. Gitu sapinya masih wirid di kandang ngorok kita udah siap-siap berangkat. Cuma mau ngasih makan dia tuman gitu kan. Itu. Nah gitu. Fermentasi menggunakan aktivitas mikroba tertentu dengan campur beberapa mikroba sering digunakan antara lain kemiri kapang dan bakteri. Nah sebetulnya sekarang mah udah nggak usah pusing, udah ada yang produk. Jadi Bapak tinggal beli sudah jadi. Cuman memang kita perlu yang smart lagi. Kan kalau kita beli nih kan pakai tutup kan. Nah itu kan sekarang misalnya 70.000 kita terus beli. Tapi dengan ini kita belajar ngultur Pak. Jadi dengan 1 liter ini kita bisa jadi 50 liter. Nggak beli lagi. Itu. Nah, produk ini kita buat sendiri di kultur namanya. Jadi dia tetap bakterinya itu, cuman kita harus tahu makanan dia apa. Kita sediakan makanannya, kita ternak lagi gitu. Nah, udah makanannya dia ternak, udah kita tinggal pakai lagi. Jadi udah nggak usah kecil ya kan, sendok aja, kumaha aing kan, gitu kan, ambil aja. Jadi nggak perlu kita pakai tutup ukuran, sekehendak. Makin banyak bakteri, makin bagus, prosesnya makin cepat. Gitu. Nah, lanjut. Nah, fermentasi ini ada 2, anaerob. Kalau aerob itu kena udara, anaerob tidak udara, itu kedap ya. Itu mah terserah, itu mah bagaimana teknisnya masing-masing. Tapi insya Allah sama insya Allah. Terus manfaat fermentasi, nah tadi saya bilang, menambah nilai gizi dan meningkatkan kesehatan ternak, meningkatkan kesehatan usus dan kekebalan tubuh, karena ada bakteri di sana. Nah, sama aja kita minum Yakult sama yogurt. Nah itu bakteri Pak, yang ada di usus. Gitu. Nah itu sama. Jadi minimal pencernaan sapinya diperbaiki sehingga dia pengolahannya tidak terlalu capek di dalam rumen dia. Nah, kemudian salah satu media fermentasi probiotik ialah suplemen makanan yang memberikan keuntungan terhadap ternak dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora dan pencernaan dan memaksimalkan daya cerna. Maksudnya daya cerna ini gini, tadinya misalnya kita ngasih jerami atau ngasih itu daya serapnya cuma 50%, insya Allah dengan ini bisa 75%. Jadi sisanya yang kotoran 25%, 75-nya keserap. Itu makanya jadi tumbuh kembangnya cepat. Nah manfaat probiotik ya tadi meningkatkan pencernaan, mengurangi bau amoniak. Nah kemarin ada beberapa orang pembeli ke kandang saya kan insya Allah bisa ngopi di kandang. Jadi di kandang itu insya Allah bukannya muncul bau, nyaman. Ada, tapi tidak terlalu menyengat. Jadi kita bisa ngopi di kandang. Jadi di samping kandang kita kadang kan dengan dengan kondisi yang bias bau kan kita tidak nyaman. Tapi insya Allah kalau sudah pakai ini kita bisa. Nah, meningkatkan berat badan dan bersusu. Kalau untuk susu berkompeten terhadap bakteri patogen, menurunkan kadar lemak dalam daging. Nah, ini biasanya kalau kita jadi pemotong, kita akan supaya gimana gaji kurang. Jadi Bapak nanti bisa lihat dalam bobot sapi saya 550 kilo 550 kilo saya potong kemarin 520 kilo saya potong jadi 291 karkasnya 1 bulan. Nah kenaikannya berarti 1 bulan itu 90 kilo. Nah itu terus gajinya tetelannya cuma ada 5,5 kilo. Nah kalau sudah motong tetelan kita bisa itu insya Allah ada profit. Ya lumayan lah, jangan ngopi mah saya RT menang. Itu. Nah nextnya Pak Budi.
Di sini coba ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada mau tanyakan sambil sok santai. Jadi saya bukannya menggurui, bukan bareng-bareng oleh diajar, bareng-bareng. Cuman saya lebih tihela gitu dibanding bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak saya mau coba. Tapi ya, contoh ini bekerja 11 tahun, coba ternak domba. Nah ini tetangga saya, ya udah ada ke kandang pertama. Datang lalu dia, Pak Haji domba saya mati mulu katanya. Ono udah 2 ekor lagi mau modal gitu. Saya kenapa saya bilang gitu? Nggak tahu, saya frustasi deh kalau gini, dia bilang gitu kan. Loh, kenapa kok bisa? Terus ya itu aja saya beli, saya taruh di kandang kasih makan. Ya salah. Gitu. Kalau beli mobil langsung masuk garasi nggak apa-apa, benda mati. Iya kan? Beli mobil paling kita banyak kempes bawa ke itu mesin mati, bawa ke bengkel. Kalau domba enggak. Jadi begitu saya kontrol kandangnya, dombanya dia lagi begini, perutnya kembung, masuk angin kembung. Karena dari pasar itu kurang perawatan. Dan saya coba diarahkan, terus kalau ya konsultasi, sekarang pakan juga udah. Dan pembukaan pertama kemarin Idul Adha, dari pernah ngejual Idul Adha sudah 30 ekor, Pak. Insya Allah tahun depan terus naik. Jadi seperti itu.